لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di acara Kipah Talk Show yang mana rutin kita laksanakan sekali dalam seminggu. Selawat beringkat salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Apa kabar pemirsa Kipah Channel semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sudah berada bersama kita narasumber kita Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Adapun topik kita pada pertemuan kali ini adalah cara syar'i membasmi korupsi. Setidaknya dalam 10 tahun terakhir, korupsi di negeri ini tampak makin menjadi-jadi. Yang paling mutakhir adalah korupsi dalam tata kelola timah selama tahun 2015 sampai tahun 2022. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini. Menurut hasil perhitungan ahli lingkungan IPB University, Bambang Hero Saharjo, dalam kasus ini negara mengalami kerugian fantastis sekitar 271 triliun rupiah. Dikutip dari Kompas tanggal 1 bulan 4 tahun 2024. Jadi begini Ustadz, apa penyebabnya meningkatnya korupsi di Indonesia saat ini Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Topik kita kali ini korupsi ya. Yes, Korupsi penyakit lama di negeri ini ya, yang terus terjadi dan terus membesar ya, dan kemudian dia semakin meluas ya, ke hampir ke setiap lini ini ya, lini pemerintahan ya. Apakah dia di eksekutifnya, pemerintahnya, apakah dia dari sisi DPR-nya, begitu juga dari legislatifnya, apakah dia dari sisi yudikatifnya ya, aparat-aparat, begitu hakim-hakim, semua ya, semua kita sudah pernah dengar itu ada yang terlibat korupsi ya. Jadi begitu masifnya ya, seperti tadi yang disebutkan ada jumlah fantastis ya, 271 triliun ya. Jadi betapa kemudian rakyat di negara ini begitu mereka ya, begitu dirugikan ya. Semestinya uang yang begitu besar itu bisa diperuntukkan untuk menambah kesejahteraan mereka ya. Membuka lapangan kerja dan segala macamnya ya. Jadi tentunya muncullah kemudian seperti yang ditanyakan tadi, pertanyaan dalam diri kita, kenapa ya? Kenapa korupsi ini terus bertambah ya? Bertambah angka-angkanya. Kalau dia orang yang ditangkap dengan sebagai pelaku koruptor itu sudah banyak. Mungkin kalau dia total 2.000-an orang itu ya kan, dari seluruh lini ya. Yes, nah, dari tiga tadi, dari eksekutif, yudikatif dan legislatif ya, udah banyak sekali ya. Tapi itu ternyata tidak membuat pelaku korupsi itu menurun ya. Justru bertambah ya. Jadi di sini mungkin saya gambarkan sedikit skemanya, mungkin dia
kejahatan itu, pertama kejahatannya, korupsi ini kan kejahatannya, kita anggap. Kejahatan itu bermula karena setidaknya ada 3 faktor. Ya. Pertama ada faktor, sekali ini korupsi dia tentunya itu, ini masalah harta ya. Harta apakah dia uang dan lain-lain gitu kan, pokoknya harta ya. Jadi dia pertama itu dia adanya harta ya, adanya harta yang umpamanya kalau tidak ada harta itu ya bagaimana orang mau korupsi ya? Berarti antum bagaimana kuat keinginan antum untuk korupsi pun nggak ada yang mau dikorupsi karena tak ada harta yang ini ya, yang berada yang ada kemungkinan bisa dikorupsi. Ya, itu pertama ya. Baru keduanya dia adanya kesempatan. Nah, ya. Jadi ini ya, ada hanya harta dulu, ada kesempatan. Baru kemudian ketika ada harta, ada kesempatan, disitulah muncul godaan untuk menyalahgunakan harta tadi karena adanya kesempatan. Baru kemudian muncullah di situ karena ada harta dan kesempatan itu muncullah dalam diri manusia itu godaan sehingga munculkan yang ketiga keinginan. Nah ini. Jadi 3 ini ya. Jadi kalau ada harta, ada kesempatan, tidak pernah ada keinginan bagi kita untuk korupsi ya tetap tak terjadi korupsi itu. Jadi 3 faktor ini ya. Jadi ini dia kalau kita melihat di sini ini semua di mereka yang pelaku korupsi ini mereka ada ya, ada harta yang mereka kuasai, aparat itu dia berada di bawah penanganannya lah ya, bukan mereka kuasai, berada di bawah penanganannya untuk penggunaannya ya. Kemudian ada ini kesempatan ya, kesempatan dan kemudian dia ada keinginan. Jadi yang faktor ketiga ini aja sudah terpenuhi, orang sudah akan mudah untuk melakukan kejahatan. Termasuk korupsi ya. Bayangkanlah kalau ada lagi faktor keempat. Faktor keempat itu dia dipaksa untuk korupsi. Didorong dia untuk korupsi itu ya. Didorong dia untuk korupsi. Jadi bukan semata-mata karena keinginannya yang muncul dari hatinya, dia tidak harus korupsi ya. Nah, itu dia ya. Jadi ya kalau sudah muncul yang keempat ini, orang itu tak bisa tak bisa lagi dia mengatakan tidak untuk korupsi. Ya, kalau jadi yang keempat ini, apa itu yang keempat itu? Dari mana munculnya itu? Apakah ada orang yang memaksa orang untuk korupsi? Kalau secara perintah nggak mungkin ada ya, nggak mungkin ada ya, nggak mungkin ada umpamanya dari pimpinan kita menyuruh kamu korupsi ya, nggak mungkin ada gitu kan, secara perintah langsung ya. Tapi ada hal-hal yang membuat itu sebagai bukan perintah tapi dia perintah langsung sebagai memberikan kewajiban kepada kita. Kewajiban itu kewajiban yang tidak bisa kita tunaikan kalau hanya berdasarkan income kita ya. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia menyuruh kita korupsi kan. Nah, umpamanya lagi nih kan, umpamanya gini ya, seperti kita ya. Jadi di sini sudah masuk dia permasalahan itu, permasalahan sistemnya. Kita tahu ini sistem kita kan demokrasi ya. Kita tahu dalam sistem demokrasi itu ada pemilihan kepala negara maupun kepala daerah ya. Dan juga pemilihan dari anggota dewan. Dan kita tahu sendiri bahwa proses pemilihan itu dia proses yang sangat membutuhkan dana yang besar ya, dana yang besar. Bagi orang yang tak punya dana mustahil dia akan bisa memenangkan dirinya untuk bisa menjadi penguasa, untuk bisa menjadi kepala kepala daerah, bahkan jangan itu kepala desa aja sudah harus ada ini ya, untuk pemilihan kepala desa saja harus sudah ada ya. Begitu juga anggota dewannya, dan itu angka-angka yang sangat besar ya. Dan tentunya di sini ketika dia sudah ada angka yang besar itu dan itu sudah keluar, maka hal pertama ketika dia menjabat itu dia yang dipikirkannya adalah bagaimana untuk mengembalikan. Nah, ketika dia berpikir tentang mengembalikan, di hadapannya ada tadi itu? Harta, ada kesempatan. Ya, dia sudah punya keinginan untuk mengembalikan tadi modalnya itu, di hadapannya ada harta dan kesempatan tadi. Sehingga kemudian ya bisa dibilang ya tidak berpikir panjang ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat lagi seperti umpamanya anggota dewan yang mereka berasal dari partai ya, tidak menjadi rahasia lagi bagi kita bahwa mereka itu ketika mereka masuk ke anggota dewan, maka sekian persen dari pendapatannya itu harus diserahkannya ke partainya. Ya. Nah, itu dia tujuan apanya, harus disahkannya gunanya apa untuk membiayai operasional partai ya. Harus diberikannya itu. Nah, dan itu tentunya akan sangat lebih sulit baginya untuk mengembalikan dengan cepat apanya tadi, modalnya untuk tadi itu ya, sehingga dia blingsatan lah ya. mencari dari mana ya. Itu. Jadi itu ya, ada ini. Sehingga kemudian kita lihat akhirnya semua orang itu terpaksa untuk melakukan korupsi ya. Nah, apalagi umpamanya contoh lain kita ini memang tidak bisa kita bilang dibuktikan, terbukti gitu kan, tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa di daerah-daerah itu kepala daerah itu ketika dia kemudian terpilih menjadi kepala daerah, dia akan kemudian melakukan perombakan susunan apanya itu, aparatnya. Bukan aparat daerah. Aparat daerahnya. Pemanya bupati, wali kota, ya, dia akan merombak itu. Apa yang ditujunya tentunya aparat-aparat yang yang punya kedudukan yang tinggi, apakah dia menjadi asisten atau ini sekdanya atau dia kepala dinas ya. Jadi dia akan merombak mereka dengan tujuan apa? Barang siapa yang mau bertahan dengan ininya, dengan kedudukannya, harus diminta menyetor uang. Ya. Itu dia, kita ini tidak bisa kita buktikan, tapi ini sudah menjadi pembicaraan umum ya di tengah-tengah kita ya. Dan tentunya ketika dia si kepala daerah tadi dan ini sudah berapa kali kasus ini ada yang ditangkap ya, kepala daerah yang melaksanakan ini meminta imbalan uang untuk jabatan ya. Dan itu ya, dan ketika si kepala daerah namanya bupati lah gitu kan, dia kemudian sudah menerima uang sebagai imbalan bagi seseorang untuk menempati suatu jabatan itu, maka tentunya itu dia sudah tahu kenapa dia berani meminta uang ini ya. Kenapa dia berani meminta uang itu? Karena dia tahu si orang ini dia akan bisa mengambilnya dari apanya tadi ya, dari jabatannya itu ya. Kalau dia tahu orang ini tidak akan mungkin bisa mengambil apa-apa, dia tidak akan mungkin minta uang segitu besar gitu kan. Dari mana kawan itu dapat duitnya? Ya? Jadi ketika dia begini, dia sudah istilahnya udah muncullah kondisi sama-sama membiarkan, itu kan, membiarkan. Jadi udah tahu nih kawan itu udah mainnya itu nanti itu pasti main dia kalau untuk mengembalikan tadi itu yang saya minta itu kan. Sehingga mereka saling membiarkan ya, saling membiarkan. Dan kemudian itu membuat pelaku-pelaku korupsi itu dalam tanda kutip mereka merasa aman, dilindungi ya, merasa terlindungi ya. Sehingga kemudian kita dengar itu ada seorang pelaku koruptor yang ketika ditangkap dia mengatakan, saya sedang sial katanya. Apa maksudnya di situ? Dia sebenarnya banyak gitu kan, nah, banyak yang pelaku korupsi itu yang tidak tertangkap gitu kan. Jadi sial itu ketangkap sial dia kan. Nah, itu yang dia maksudnya. Kebetulan sial saya itu kan, ketangkap saya. Padahal yang lain itu banyak sekali kan. Nah, banyak sekali ya. Dan itu ya. Jadi dia sudah tadi ada harta, ada kesempatan, ada keinginan, dan kemudian merasa aman dilindungi ya. Dilindungi. Seperti kita tahu ya, banyak kasus-kasus yang korupsi yang sangat cukup besar, tapi kemudian itu tidak berlanjut diselidiki atau masuk ke pengadilan ya. Hilang dia. Nah, itu berarti kan ada yang melindungi ya, ada yang melindungi. Jadi itu, sehingga kemudian orang ya menjadi
tidak ada lagi rasa apa namanya, rasa susah bagi mereka untuk melakukan korupsi itu. Udah ada yang melindungi ya. Karena kalau saya nanti diperkarakan, saya akan bongkar perkara dia, itu kan. Nah, berarti mereka sama-sama melindungi ya. Sehingga terjadilah jaringan di antara para ini aparat dan segala macam ini yang kemudian mereka saling melindungi satu dengan yang lain. Ya. Yes. Tapi kenapa ada yang kalau mereka saling melindungi, kenapa ada yang masih tertangkap? Nah, jadi di sini kita melihat itu dia ada istilahnya yang sebut dengan umpamanya KPK gitu kan. Kan banyak orang yang menuding bahwa KPK itu ketika dia hendak korupsi itu mereka itu dengan tebang pilih. Nah, jadi tidak semua koruptor itu hanya oknum tertentu saja, dan kemudian itu kebanyakan itu yang mereka itu adalah orang-orang yang latar belakangnya dari kelompok atau partai yang berseberangan dengan pemerintah. Ya. Seperti kemarin kita dengar itu waktu dia sebelum pemilu kemarin gitu kan, ketika dia ada kelompok Nasdem, partai Nasdem itu mendukung Anies, kemudian menteri-menterinya Nasdem yang diperkarakan gitu kan. Nah, itu dia model begitulah gitu kan. Nah, sehingga makanya itu jadi sebenarnya makanya orang-orang kemudian mendekat dengan penguasa itu adalah untuk agar dia dilindungi dalam melakukan kejahatan-kejahatannya, terutama korupsi ini. Sehingga kita lihat begitu amannya mereka ya. Dan kemudian ketika mereka yang tertangkap ini pun ya, walaupun dia dari segi hukumannya tahunan di penjara, tapi dia kondisi mereka di penjara itu ya baik-baik saja. Nah, diberikan ruangan yang khusus ya, bahkan kemudian ada yang diberitakan mereka itu bisa keluar gitu kan, bisa keluar untuk urusan-urusannya ya, bahkan ada yang pernah ketahuan dia sedang berada di luar negeri ya, gimana itu kan, seorang narapidana bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Nah, jadi itu ya kondisi itu semua di negeri ini yang membuat akhirnya pelaku korupsi itu dia menjadi tidak takut ya untuk melakukannya ya. Nah, itu. Kalau kita melihat satu hal lagi mungkin yang paling adalah tentang walaupun kalau kita lihat dia pelaku koruptor di negeri ini, dia karena kita negeri mayoritas Muslim, tentu para pelaku koruptornya juga pasti mayoritas Muslim gitu kan. Jadi sebagai mayoritas Muslim dia semestinya dia kan tidak melakukan hal itu ya. Tapi karena tadi itu ketika kita di negeri ini kita diatur dengan aturan sekuler yang menjauhkan kita dari agama, maka dia prinsip-prinsip agama itu mereka tidak peduli lagi ya itu. Jadi mereka sudah menjadi dicengkeram oleh keinginan memuaskan hawa nafsu ya yang diapakan oleh iblis. Kira-kira itu mungkin gambaran yang banyak. Berarti seperti yang dikatakan Ustaz tadi, ada harta, kesempatan, keinginan. Dan ada juga yang terpaksa Ustaz ya. Ada yang memaksa. Ada yang memaksa. Ada yang memaksa, tanda kutip ya, tanda kutip. Yes, memaksa untuk korupsi. Dan kemudian ada yang melindungi. Yes, jadi dia? Udah kompleks sekali ya. Yes, kemudian yang seperti yang dibilang Ustaz tadi, berbicara tentang masalah sistem tadi Ustaz. Ya. Apa masih mungkin Ustaz dalam sistem sekarang ini korupsi bisa diberantas Ustaz? Ya. Jadi itulah ya, kalau kita bilang apakah masih bisa atau tidak ya, kadang-kadang ada kita bilang jangan suudzon lah gitu kan, jangan buruk sangka lah ya. Itu masih ada harapan gitu kan. Tentunya kalau kita bilang itu masih ada harapan, tentunya kan kita ada perhitungan ya, di mana itu bisa harapan gitu. Pokoknya ada suatu mobil gitu kan dibawa ke bengkel, datang si yang punya mobil ini
ini bagaimana, ini masih bisa nggak ini mobil saya diperbaiki. Tentunya si montir tadi di bengkel itu dia akan periksa dulu, dia jangan bilang bisa, mungkin tengoknya dulu ini masih mobil ini masih bisa diselamatkan atau enggak, gitu kan. Banyak hal yang diperhatikannya di dalam mobil itu, sehingga dia kemudian akan mengambil kesimpulan ini masih bisa atau ini udah nggak bisa lagi. Nah, itu kan. Jadi di situ ya. Jadi tidak bisa kemudian hanya kita bilang ini kan masih ada harapan lah, jangan putus asa, gitu kan. Harus kita lihat dari sininya. Jadi kalau kita melihat dari dari skemanya tadi itu kembali ya, seperti ada idiom yang mengatakan itu, ikan itu busuknya mulai dari kepala. Nah, itu kan. Makanya kalau ibu-ibu itu belanja ke pasar itu, ketika beli ikan yang periksanya kepalanya itu. Bukanya itu kepalanya. Misalnya ya. Ketahuan dia busuknya mulai dari kepala itu ya. Dan itu akan menjalar gitu kan. Akan menjalar ya. Jadi ketika kita melihat tadi seperti yang sudah kita bilang skemanya itu, bahwa kepala negara itu kan, dia naik ke sana itu menjadi seorang penguasa, itu kan dia melewati proses pemilu yang model demokrasi kita sekarang ini, yang kita sudah bilang itu dia sangat butuh dana yang besar sekali ya, bisa sampai triliunan kalau dia kepala negara ya, kepala negara dan wakilnya. Dan itu dia dia itu pertama dia untuk itu dananya itu dia tak mungkin ada seorang yang punya dana yang demikian besar ya. Dia akan membutuhkan donatur ya. Dan terutama itu donatur itu datangnya dari kalangan yang punya dana ya, atau yang kita kenal dengan para pengusaha ya, atau yang kerennya lagi dia kapitalis ya, atau kerennya lagi dia oligarki ya. Nah, mereka yang memberikan dana, dan dana itu mereka berikan tentunya dia dengan beberapa persyaratan ya. Dan ini ya, dan kemudian dana itu dia harus ada yang harus dia kembalikan. Dan itu kemudian membuat dia itu secara individu dia tidak lagi orang yang merdeka gitu kan. Nah, tidak lagi orang yang merdeka. Sehingga kemudian keduanya dia di dalam sistem demokrasi kita ada yang disebut dengan parlemen ya. Parlemen itu dia di situ dia partai-partai sebagai wakil dari rakyat itu menempatkan orang-orangnya. Sehingga di setiap partai itu punya orang sekian orang ya. Jadi dia parlemen ini sangat menentukan ini untuk kelangsungan pemerintahan seorang penguasa ya. Sehingga kemudian setiap penguasa itu ketika dia dilantik umpamanya, dia jadi jangankan dilantik, begitu dia dinyatakan menang aja dalam pemilu seperti sekarang ini, dia sudah berusaha untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Ya. Beberapa partai-partai yang diajaknya untuk koalisi dengannya. Ya. Nah, seperti sekarang kan kita dengar itu kan, untuk memenuhi itu ada isu bahwa akan ditambah kementerian. Karena nanti akan untuk mengajak orang itu untuk bergabung dengannya adalah dengan banter diberikan jabatan menteri kepada mereka ya. Nah, jadi semakin banyak partai yang akan diajaknya gabung dengannya, maka dia butuh semakin banyak menteri. Kan? Nah, karena nanti yang si Anu dia minta saya harus 5 ya, yang si Anu minta 4, saya harus sekian, gak cukup, jumlah sekarang gak cukup. Sehingga kemudian muncullah tambah aja menteri ya. Padahal sebenarnya kan kalau dalam pikiran kita itu, kalau dia ditambah menteri, tambah kementerian itu kan bukan hanya tambah seorang menteri, bukan itu dia. Kalau dia ditambah kementerian maka akan menambah satu instansi. Ya? Kalau cuma nambah satu menteri, oke lah, nggak ada masalah. Digaji aja seseorang gitu kan, cuman gajinya aja ya. Tapi kalau instansi, dia akan diberikan gedung, ya, diberikan seluruh karyawannya semua di sana, tambah lagi ada ininya kan semua.
Dan di daerah-daerah juga akan ada nanti jaringan dari kementeriannya, itu kan biaya yang sangat besar itu. Hanya untuk memenuhi tadi itu ya, memenuhi jumlah kementerian yang akan dibagi-bagikannya tadi. Akan keluarlah dana dari negara itu untuk membuat sebuah instansi kementerian-kementerian itu. Mengerikan sekali ya. Dan kemudian ketika dia menawarkan kementerian-kementerian dia ini, dia partai-partai itu dia berebut mereka. Berebut mereka. Ya. Nah, kita lihat berebut mereka itu. Kalau kita pikirkan kenapa partai itu sangat berambisi agar bisa kadernya menjadi menteri. Apakah mereka itu memang orang-orang yang sangat luhur budi namanya perjuangannya, ingin benar-benar menjadi menteri untuk memperjuangkan rakyat dan segala macamnya, atau yang lain ya. Jadi kalau kita lihat di dia para dari partai-partai itu, mereka itu berebut mereka di kementerian-kementerian yang punya dana yang sangat besar. Semakin besar dana di kementerian itu, itulah yang ingin mereka kuasai, mereka menterinya di situ. Jadi mereka itu masuk menjadi menteri, incarannya dana itu. Ya kan? Nah, mengincar dana itu. Saling sikut mereka itu agar saya masuk di sana, saya masuk di sana ya. Di menteri yang disebut dia menteri-menteri yang basah gitu kan. Yes, nah, kementerian yang basah gitu kan. Nah, itu berebut mereka itu. Nah, ketika sudah tahu si presiden lah umpamanya, dia sudah tahu bahwa orang yang hendak masuk menjadi menteri itu dia tujuannya hanya untuk bagaimana agar dia memanfaatkan dana yang ada di kementerian itu untuk kepentingan diri atau kelompoknya. Kemudian dia tidak ada masalah dengan itu, berarti mereka sama seperti tadi sudah saling membiarkan. Dia udah tahu kawan ini sudah yang incar itulah gitu kan. Ngincar itunya dia itu kan. Ya nggak apa-apa asal dia dukung saya gitu kan. Asal dia dukung saya ya. Dan itulah. Jadi jadi sudah menjadi semacam lingkaran setan gitu kan, lingkaran setan dia nggak apa. Jadi kemudian ketika tadi itu dia semakin banyak partai yang bergabung dengan pemerintahan, maka suara mereka di parlemen itu akan dominan ya, bahkan dia tidak cuma lebih dari 50%, tapi dia sudah sampai 80% kadang-kadang. Maka begitu kemudian dewan atau parlemen itu yang merupakan perwakilan rakyat itu, dia akan berubah menjadi parlemen yang merupakan pendukung pemerintah. Karena itu menjadi salah satu konsekuensi dari koalisi mereka itu. Mereka akan mendukung pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah mereka akan dukung. Ya. Nah, sehingga semuanya akhirnya menjadi satu bagian yang saling melengkapi, saling mendukung, saling membiarkan, saling tutup mata kalau ada perlakuan-perlakuan ini ya. Sampai kemudian dia dari segi aparat judikatifnya juga ya, yang harusnya dia mengawasi, ya, akhirnya mereka juga ikut-ikutan. Jadi kalau kita melihat dari sini, umpama kita ingin memberantas korupsi lah gitu kan, kita tidak tahu dari mana kita mulai lagi. Memberantasnya dari mana nggak tahu kita. Udahlah saling mengait satu sama lain ya. Paling yang bisa nanti ya seperti sekarang inilah, tangkap 1, tangkap 2, yang muncul 10 gitu kan. Ditangkap 2, nambah 10 ya. Nah, angkanya makin fantastis sampai itu 271 triliun gitu kan. Mengerikan sekali ya. Kalau dulu dia paling miliar-miliar gitu kan, ini udah triliun-triliun. Ya. Jadi kalau kita melihat dari sana, ini dia bukan sesuatu yang terjadi begitu saja ya. Ini terjadi sebagai dampak dari sebuah sistem ya, sistem demokrasi ya. Maka ketika kemudian ini menjadi dampak dan ini dia melekat dengan sistem itu, maka kalau kita lihat seperti tadi, secara ilmiah kita bisa mengatakan ya nggak bisa selama dia masih sistemnya yang ini kita pakai, nggak bisa untuk bisa memberantas korupsi itu. Ya. Yang akan terjadi justru akan
semakin merajalela ya. 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 Jadi kemudian seperti apa? Seperti ada lagi apanya itu yang kita lihat belakangan ini, dia ada beberapa menteri itu yang ada disebut dia punya sprindik. Jadi sprindik itu dia punya kasus, tapi kasus itu tidak dilanjut. Nah, jadi itu seperti apalah itu kan, seperti akhirnya para menteri-menteri ini yang punya sprindik itu mereka menjadi seperti di sandera di situ untuk mengikuti apa saja perintah dari presidennya umpamanya gitu kan. Nah, kalau melawan perkaramu akan dibuka. Kalau melawan perkaramu akan kembali gitu kan. Nah itu. Sehingga kemudian kita melihat si penguasa itu akhirnya dia justru menginginkan bawahannya para menteri ini adalah orang-orang yang punya kasus semua. Semakin hebat atau semakin semakin berat kasus seseorang itu, dia semakin senang kalau itu jadi menterinya. Karena pasti oke aja gitu kan. Nggak bisa bilang tidak, nggak bisa bilang apa, bahaya kan. Oke aja, apapun yang dilakukannya oke aja. Nah, sehingga itu ya. Sehingga kemudian baginya itu nggak ada masalah. Mau mereka itu koruptor, mau mereka apa, ya nggak ada masalah. Yang penting adalah baginya adalah dia orang ini mendukungnya mati-matian. Mendukungnya 100% ya. Makanya kita lihat banyak ini yang ucapan-ucapan dari para menteri-menteri itu yang kadang-kadang nggak masuk akal bagi kita. Ada ucapan begitu ya. Dia ngomong gini membela pemerintah mati-matian dengan argumen-argumen yang kalau kita lihatnya bodoh sekali argumennya gitu kan. Bodoh sekali, nggak masuk akal, aneh gitu kan. Tapi nggak ada apa-apa. Ya, memang dia harus begitu dia untuk menyelamatkan dirinya. Kalau begitu nanti bahaya dia kan. Nah itu. Jadi kalau kita melihat di sini nggak ada lagi kalau apanya dari sisi logika maupun dari sisi ilmiahnya bukan kecil lagi kemungkinan, tapi udah mustahil menurut saya ini korupsi ini akan bisa diberantas kalau tetap model sistemnya begini. Karena tadi itu yang saya bilang kita tidak tahu lagi memulainya dari mana ya. Umpamanya kalau orang bilang itu kan kalau lantai yang kotor itu hanya bisa dibersihkan kalau kita memakai sapu yang bersih. Ini sapunya udah nggak bersih. Sapunya udah nggak bersih, nggak ada lagi ketemu sapu yang bersih gitu kan. Gimana mau bisa membersihkan lantai itu kan? Ya, jadi itu ya. Jadi nggak selalu dalam walau alam ya kalau memang ada yang masih punya pandangan lain. Tapi kalau kita melihat dari sisi ini logika dan ilmiahnya mustahil. Korupsi bisa diberantas kalau masih tetap kita memakai sistem yang sekarang ini. Ustaz. Seperti yang Ustaz katakan tadi, kalau tidak bisa atau mustahil dengan sistem yang diterapkan saat ini Ustaz, kemudian apa solusinya Ustaz supaya bisa di korupsi ini diberantas Ustaz? Ya. Ya. Jadi kalau tadi itu kita melihat mustahil ya. Nah, tentu yang paling cepat muncul dalam pikir terus gimana dong gitu kan? Nah, bagaimana? Nah, kalau memang nggak bisa itu apakah memang tidak ada lagi yang bisa? Kalau tidak ada yang bisa ya udahlah pasrah lah gitu kan. Nah, ya. Jadi kalau yang kita lihat tadi karena dia terkait benar dengan dia sebuah sistem, maka yang pertama itu kita untuk memberantas ini adalah dengan ya mengganti sistem. Itu yang pertama ya, mengganti sistem. Ya, terus pertanyaannya apakah ada ya? Apakah ada sistem yang lain yang bisa dipakai untuk bisa memberantas korupsi? Jadi, kalau kita melihat di sini, kita sebagai Muslim tentu kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna ya, agama yang sempurna. Arti kesempurnaan Islam itu dia bisa mengatasi segala problematika kehidupan manusia. Ya. Jadi korupsi ini problem ini kan. Nah, jadi kalau Islam tidak mampu mengatasi korupsi, berarti Islam itu bukan agama yang sempurna. Ya. Itu menjadi apanya ya? Menjadi apa? Arti kebalikannya ya. Selama kita mengakui Islam itu agama yang sempurna, bisa mengatasi segala problematika kehidupan,
maka kita yakin bahwa korupsi ini juga bisa diatasi dengan Islam. Ya. Nah, terus bagaimana gambaran agar korupsi itu bisa diberantas dengan Islam? Pertama kita melihat dulu hukum dari perbuatan korup. Nah, dalam Islam itu orang yang korup itu disebut dia dengan istilah khain. Ya. Khain itu dia asal katanya itu yang kemudian dia kalau ke dalam bahasa Indonesia tetap ada hurufnya itu menjadi khianat. Ya. Khain ya, tapi itu ya dia khianat. Jadi dia korupsi ini adalah pelaku korupsi ini adalah perbuatan yang khianat. Kenapa disebut khianat? Karena ada harta yang diamanahkan kepadanya untuk dikelolanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tapi kemudian itu diambilnya sebagian atau ini untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya, ya. Tidak lagi sesuai dengan peruntukannya tadi. Sehingga dia tidak amanah, ya. Kalau amanah kan apa yang dikerjakan, itu yang dilaksanakannya, itu baru amanah, itu kan. Tapi ini tidak, ya. Nah, itu makanya dia khain, ya. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul, ya. Hai orang-orang beriman, janganlah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Wa takhunu bima amanatikum wa antum taqlamun. Jadi jangan dan juga berkhianat kepada amanah-amanah yang diberikan kepadamu, ya. Jadi di situ biasanya kalau kita di dalam menafsir Al-Quran, kalau ada dalam satu ayat yang ayat itu dia satu ayat yang bukan berpisah dengan ayat yang lain, di situ ada kata wa, ya, dan gitu. Berarti itu wa, apa yang di belakang wa itu dia berkaitan dengan yang di sebelumnya, ya. Jadi sebelumnya itu disebut jangan berkhianat kepada Allah dan Rasul. Baru kemudian dan berkhianat atas amanah-amanah yang diberikan kepadamu. Berarti orang yang berkhianat kepada amanah yang diberikan kepadanya sama saja berkhianat kepada Allah dan Rasul. Jadi mengerikannya berkhianat kepada amanah. Jadi korupsi ini dia adalah sikap berkhianat kepada amanah. Dan kemudian harta yang didapatnya itu dia disebutkan dalam hadisnya Rasul disebutkan itu manistakmalnahu ala amalin, ya. Jika barang siapa yang kami beri tugas, ini Rasul berkata ini sebagai kepala negara, ya. Kepala negara, dia barang siapa yang kami beri tugas untuk melaksanakan sesuatu bi amalin ala amalin farjaqnahum, kami akan berikan kepadanya rezeki. Farjaqnahum rizqan, ya, kami akan berikan kepadanya rezeki. Artinya dia sudah kami akan diberi gaji banyak, ya. Tapi kemudian fama akhoja ba'da zalika, ya. Siapa saja yang kemudian mengambil lagi di luar tadi itu, di luar gajinya itu, fahuwa gulul, ya, fahuwa gulul. Itulah yang disebut dengan harta gulul dalam Islam. Harta gulul itu apa? Dia harta yang ini, ya, yang sebenarnya bukan haknya, ya, tapi diambilnya. Tapi harta itu harta yang berada di bawah ininya, ya, apa namanya, pengelolaannya, ya, di bawah pengelolaannya. Pokoknya dia Departemen Keuangan, karena ada itu apa namanya, biaya operasional dari Departemen Keuangan itu, ya. Nah, itulah maksud dia dengan harta tadi. Ketika itu diambilnya lagi di luar dari gajinya, maka harta itu menjadi harta gulul, ya. Dan kemudian dia harta gulul itu di dalam Al-Quran, ya, surah Ali Imran 161 Allah mengatakan wa may yaglul, ya, siapa saja yang tadi itu yaglul, orang yang mengambil gulul, ya, yukti bima gola, ya, dia akan datang bersama harta tadi itu, harta gulul tadi itu, fi yaumil qiyamah, di hari kiamat.
Jadi maksudnya di sini walaupun disebut dia akan datang bersama hartanya, itu bukan seperti tadi kan, pelaku yang 270 triliun dia datang di hari kiamat bawa duit itu enggak. Bukan demikian maksudnya. Maksud dia datang dengan membawa sebuah kasus baginya. Nah, tidak mungkin dia sesudah meninggal itu nanti kasusnya yang dia apa itu tidak akan ditanyakan. Nah, itu yang kan bawa itu kasusnya kan dibawanya. Nah, akan dibawanya di sana. Ya. Dari situ dia akan menunjukkan bahwa perilaku ini ada perilaku yang sudah berkhianat kepada Allah dan Rasul, ya. Dan nanti akan dihisap di yaumil kiamah, ya. Jadi ini mengerikan sekali sebenarnya, ya. Jadi ini adalah perbuatan yang yang dalam pandangan Islam perbuatan yang haram, ya, haram. Pelakunya mendapatkan dosanya itu besar sekali, ya. Bagaimana tentang hukumannya? Karena tidak ada disebutkan hukuman khusus bagi pelaku korup ini. Kalau umpamanya mencuri itu kan ada hukuman khususnya potong tangan, ya. Umpamanya zina itu ada hukuman khususnya yang sudah disebut, yaitu umpamanya dia dengan rajam dan kemudian dia dengan zilid, ya, dan lain-lain, ya. Membunuh dengan qisas, ya. Tapi ini karena tidak ada, maka ini nanti dia hukumnya itu ta'zir, ya. Jadi ta'zir itu dia diserahkan kepada kodi, ya. Jadi kodi itu akan melihat nanti apa dampak dari perbuatan korup dari si terdakwa ini. Kalau perbuatannya itu membuat keburukan yang sangat luar biasa, bisa sampai hukuman mati, ya. Nah, dan itu menunjukkan bahwa perbuatan korupsi itu dalam pandangan Islam itu sesuatu yang sangat diharamkan, ya. Nah, itu kemudian kalau kita melihat dari sisi ininya, itu tadi hukumnya, dari sisi sistem Islam. Yang pertama itu dia sistem yang kemudian mendorong orang untuk melakukan korupsi dalam sistem demokrasi itu tidak akan ditemukan dalam Islam. Karena ini ada sistem yang sangat berbeda sekali, ya. Tidak akan ditemukan, ya. Tidak akan ditemukan di dalam Islam itu seorang penguasa itu ketika dia hendak menjadi penguasa, dia perlu dana yang besar, ya. Nggak ada, ya. Ada dalam Islam itu. Karena dalam Islam itu tidak ada dia keharusan seorang itu hendak, umpamanya dalam Islam itu kan dia penguasa, dalam Islam itu disebut seorang khalifah, ya. Nah, ketika kemudian dia hendak mencalon sebagai khalifah, tidak ada keharusan baginya dia dicalonkan oleh satu kelompok, ya. Dia bisa sendiri aja datang, saya ingin menjadi seorang khalifah. Nggak ada, ya, nggak ada apanya. Dan kemudian masa-masa kampanye, masa ininya pun dia dilakukan singkat, karena dia proses pemilihan dalam Islam itu hanya berlangsung paling lama 3 hari, ya. 3 hari udah selesai itu semuanya. Dan kemudian keduanya itu di dalam Islam itu dia masa jabatan dari seorang penguasa itu atau khalifah itu, dia masa jabatannya itu tidak ada batas. Secara waktu tidak ada batas ditentukan, ya, 5 tahun, 10 tahun nggak ada. Yang membatasinya hanya apakah dia masih mampu sebagai seorang khalifah, mungkin dari sisi penyakit atau dari sisi umpamanya sudah terlampau uzur, ya, atau kemudian apakah dia tidak melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam. Atau dia kehilangan salah satu syarat iniqat. Umpamanya dia di syarat iniqat itu ada salah satu syaratnya itu harus orang yang sehat. Nah, sehat itu dia termasuk dia sehat secara rohani, ya. Nah, kalau umpamanya si khalifahnya itu dia tiba-tiba dia ada gangguan jiwa sehingga dia ini tidak sehat lagi dianggap. Nah, ini seperti ini. Sehingga kemudian rentang waktu untuk pemilihan seorang kepala negara itu bisa 30 tahun kadang-kadang baru kita berganti kepala negara, ya. Sehingga tidak terjadi seperti sekarang kan, 5 tahun sekali uang rakyat itu dihambur-hamburkan untuk mengangkat seorang pemimpin, baru kemudian 5 tahun lagi, ya. Ketika dalam Islam itu ada hal yang kemudian kalau dia dalam sistem Islam itu yang diterapkan, maka masyarakat itu nanti akan kembali didekatkan dengan Islam, ya, diapakan dengan Islam sehingga dia menjadi orang-orang yang mentalnya itu mental yang beriman dan bertakwa, ya.
Ya. Sehingga kemudian dia tadi itu sudah ada di hadapannya harta, ada di hadapannya kesempatan, dan bahkan ada orang yang mendorongnya untuk melakukannya, umpamanya istrinya mendorongnya kan, alhamdulillah sikitlah untuk beli ini gitu kan. Karena dia iman dan takwa itu nggak mau dia. Keinginan itu nggak muncul gara-gara adanya iman dan takwa ya. Sehingga dia tidak ada ini, tidak ada dari sisi munculnya keinginan itu dia terhalangi dia karena adanya iman dan takwa. Dan kemudian keimanan itu juga keinginannya juga dia akan terhalangi dengan adanya tadi itu hukuman yang sangat berat tadi, ya, hukumannya sangat berat. Yang dicurinya umpamanya 1 juta, kemudian dia dihukum mati gara-gara itu, ngapain? Nah, sekarang kan munculnya ini kan karena tadi itu seperti yang kita bilang hukumannya ringan, dan sudah ringan pun dia masih mendapatkan potongan-potongan tahanan ya, dan di dalam penjara pun dia cukup enak hidupnya ya, dan lain-lain. Nggak orang ya, kita lihat mereka ketika ada koruptor-koruptor itu yang ditangkap diberi jaket oranye itu kan, dia masih bisa tersenyum melambai gitu kan. Oh, kalau dalam Islam itu udah ngeri nih, kepala ini hilang gitu. Bahaya ini saya ini potong kepala, potong tangan, potong apa semua. Nah, ini masih melambai-lambai mereka itu, ketawa-ketawa gitu. Nah, itu ya. Kemudian dia dari sisi apa lagi ya? Dari pertama tadi dari sisi sistem ya sudah tidak ada lagi yang yang mendorong dia ya. Nah, itu sesudah dia ketakwaan yang muncul, maka kemudian kalau sekarang itu orang berebut-rebut menjadi seorang pejabat ya. Kalau dalam sistem Islam yang orang akan berat untuk menjadi pejabat itu. Ya. Saya lebih bagus berdagang aja lah ya. Nah, bagus berdagang aja lah gitu kan daripada pejabatnya. Karena dia dalam itu Rasul mengatakan itu al-imamu ra'in ya, seorang pemimpin itu adalah yang mengurusi ya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas siapa saja yang diurusnya. Bayangkan itu, pokoknya kita 280 juta penduduk Indonesia gitu kan. Kemudian menderita gara-gara kita ya. Gimana nanti yang 280 juta ini datang nanti ke hadapan Allah dia. Itu kawan itu gara-gara dia itu kami begini ya. Mengerikan. Makanya Umar bin Khattab ya ketika dia diangkat menjadi khalifah, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau sekarang joget malah ya kan. Ketika mereka diangkat, joget-joget ya kan. Oke gas. Insya Allah. Jadi itu menunjukkan bagi mereka itu kepemimpinan itu jauh dari kata amanah gitu kan, amanah ya. Jadi kepemimpinan itu mereka lihat adalah sebuah keberuntungan. Keberuntungan. Bukan ada di situ istilah amanah itu keberuntungan ya bagi mereka ya. Jadi itulah gambaran dalam Islam ya. Sehingga nanti itu ya itu. Kalau sekarang dia orang menjadi menteri itu kan seperti yang kita bilang tadi, tujuannya mereka itu melihat dana yang ada di dalam kementerian itu. Makanya sekarang udah ribut lagi dia tentang ini ya. Usulan agar dibuat kementerian untuk mengurusi makan siang gratis. Yes, Dananya luar biasa itu. Nah, bayangkanlah berapa juta itu kan pelajar ya yang akan diberi makan siang gratis itu kan setiap hari. Ya. Taruhlah berapa lah namanya, 15.000 satu porsi ya. Yes, kali umpamanya 1 juta, udah 15 miliar tuh. Satu hari ya. Setahun 15 miliar kali 400 udah berapa triliun itu. Setahun itu kan. Yes. Dan itu sangat rentan untuk dikorup ya. Nah, karena agak susah untuk membuat penelitiannya ya. Karena di satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda dia harga makanan itu. Harga makanan udah.
Umpamanya kita bikin 15.000 gitu, kita bikin dengan angka 15.000, bisa saja di daerah satu dengan yang lain berbeda ya. Dan ketika ada umpamanya daerah yang satu itu agak sedikit dia cuma dapat dengan 15.000, maka daerah yang lainnya agak murah, disamakannya dengan itu. Biar bisa dia dapat gitu kan. Itulah kira-kira gambarannya. Jadi kalau kita melihat umpamanya lagi ada ini ya, ada riwayat ya. Bahwa Rasulullah ketika dia mengangkat pejabat-pejabat itu, beliau itu menghitung harta mereka ya, sebelum dia menjabat ya. Dihitung harta kekayaannya. Ketika dia berhenti tidak lagi menjabat, dihitung lagi hartanya itu. Kalau ada terlihat di sana itu penambahan harta yang agak kurang masuk akal, itu dia yang diminta untuk menjelaskan. Dari mana dia dapat harta itu. Bukan kemudian kita yang membuktikan, dia ya. Jadi dia ini yang disebut dengan istilah pembuktian terbalik ya. Dia yang suruh menjelaskan. Kalau dia tidak bisa menjelaskannya, itu akan disita oleh negara ya, semua harta-harta yang tidak bisa dijelaskannya. Ya, kalau sekarang kan tidak ya, kita yang harus pengadilan yang harus membuktikan kan dari mana harta ini, umpamanya ini. Jadi kita lihat dari sini, dari sisi sistem Islam itu sangat mampu menjaga agar orang-orang, agar perilaku korupsi itu tidak bisa lagi dilaksanakan. Ya. Walaupun ada harta yang nampak situ, ada kesempatan, ya tetap mereka akan ini. Ya, itu mungkin. Ya. Memang istilahnya harus dengan sistem Islam itu juga saja. Ya. Itulah apanya tadi, cara logika ilmiahnya untuk kita gambarkan ya, bandingkan dengan sistem kita sekarang. Alhamdulillah kita sudah membahas mulai dari istilahnya apa penyebabnya Ustaz kan, meningkatnya korupsi, yang kemudian cara memberantasnya Ustaz kan, dan terakhir solusi untuk bisa diberantas Ustaz ya. Terima kasih Ustaz atas jawaban-jawabannya. Pemirsa Kipas Channel dimanapun Anda berada, jelas pemberantasan korupsi hanya akan berhasil dalam sistem Islam. Sebaliknya, sulit sekali bahkan mungkin mustahil terwujud dalam sistem sekuler kapitalisme seperti sekarang ini. Alhasil, upaya penerapan dan penegakan syariah Islam di negeri ini secara menyeluruh dan total harus segera diwujudkan. Alhamdulillah, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.